Ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan mau beriklan di TikTok Ads. Yang pertama budget, yang kedua konsep iklannya. Kalau misalkan budgetnya udah siap, baru di sini kita mikirin seperti apa konsep video yang bisa nyampe ke audiens dan bisa menarik bagi algoritma iklan TikTok Ads-nya. Nah, kalau misalkan udah menarik, di situ bakalan terjadi yang namanya itu penjualan dari iklan. Dan ini teman-teman itu bisa meminimalisir yang namanya itu boncos. Namun pertanyaan paling umumnya, bagaimana cara membuat kontennya? Apakah kita fokus ke bagian konten kategori produk ataupun kita fokus ke konten yang sering kita buat? Misalkan kategori produk itu ada yang review, itu ada yang unboxing, ada yang storytelling, dan masih banyak lagi. Nah, dari kategori itu, mana yang paling tepat untuk iklan? Mana yang lebih menarik? Nah, setelah saya coba cari informasinya, ternyata ada satu artikel yang dimana artikel ini memberikan 3 kunci cara agar iklan kita itu bisa menarik dan bisa meningkatkan penjualan. Nah, seperti apa artikelnya? Tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung saja mulai bahas. Oke, ini artikelnya. Namanya itu Script Video Kreatif. Nah, sebelumnya sudah saya bahas masalah konsep iklan. Di situ pembahasannya dari mulai durasi, ngeditnya, dubbingnya, teksnya, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Kali ini yang akan kita bahas ke inti videonya, gitu kan, Script Video Kreatif. Itu ternyata ada strukturnya teman-teman ya untuk bikin konten. Nah, ini buat teman-teman yang bingung bikin konten untuk iklan, bisa ditonton dulu video ini ya, karena di sini ada 3 kuncinya ya. Kuncinya itu apa aja? Oke, kita akan langsung saja mulai bahas. Yang pertama, di sini ada yang namanya itu hook. Yang kedua ada key message, dan yang ketiga ada yang namanya itu CTA, call to action. Kalau misalkan saya jabarkan, di sini ada awal, tengah, dan akhir ya. Seperti ini konsepnya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus ngapain aja. Pasti kayak gitu kan di pikiran kita kalau misalkan kita mau bikin konten. Kita bahas aja dulu satu persatu ya. Di bagian awal dulu. Di bagian awal, di sini ada yang namanya itu tanda merah seperti ini. 3-6 detik pertama iklan Anda sangat berharga. Berarti di sini 3 untuk 6 detik kita harus bikin konten yang dimana konten ini bisa membuat betah audiens. Bagaimana caranya? Rata-ratanya orang kalau misalkan iklan itu pakai yang namanya itu informasi dulu. Dikasih dulu informasinya ya. Itu yang saya tahu. Nah, terus di sini ada yang warna merahnya lagi terkait dengan pesan utama Anda dalam beberapa cara. Yang pertama itu informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini sudah saya praktekkan di akun bola saya, yang akun affiliate yang sebelumnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Itu saya menggunakan teknik seperti ini. Di awalnya dulu kita bikin skripnya gitu kan, ataupun dibikin konsepnya, terus tengahnya itu kayak gimana, dan akhirnya kayak gimana. Nah, pada intinya di bagian awal ini, di bagian hook ini, kita memberikan informasi yang bikin penasaran. Ya, ataupun kita ngasih informasi tentang produk yang kita jual, yang kita iklankan. Kenapa produk ini diiklankan? Kayak gitu teman-teman ya. Jadi di awal ini kita nggak langsung ngasih harga, nggak langsung ngasih klik tombol keranjang kuning, enggak teman-teman ya, tapi harus ngasih dulu informasi yang jelas ya. Sampai sini paham, kita langsung untuk masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua ada yang namanya itu tengah. Di sini kita menyampaikan pesan utama. Tepat setelah hook, saatnya untuk menyampaikan pesan utama Anda kepada audiens target Anda dengan cara yang jelas, ringkas, dan mudah diingat. Penting juga agar pesan utama Anda terhubung ke produk Anda dengan cara yang alami dan kohesif. Pada intinya di sini kita langsung memberikan detail produknya. Apa kelebihan produk kita? Kenapa kita iklankan produk ini? Apakah ini lagi tren? Apakah ini lagi murah? Apakah ini lagi promo? Ataupun ini benar-benar cocok di musim seperti ini? Misalkan kayak gitu teman-teman ya. Nah, di poin pesan utama ini kita menyampaikan segalanya yang ada dalam produk. Jadi jangan menyimpang ke masalah perbedaannya ataupun yang lainnya ya. Sebetulnya itu juga value ya, tapi yang lebih jelasnya di sini kita sampaikan aja untuk isi dari produknya. Nah, baru di akhir ini teman-teman itu gunakan yang namanya itu CTA. Akhiri dengan CTA yang sederhana dan lugas untuk melanjutkan momentum dan membuat audiens Anda mengambil tindakan. Setelah audiens ataupun pembeli itu tahu informasi di awal produk yang kita iklankan, dia tahu isi pesan produk kita, baru di sini kita ajak audiens kita untuk ngeklik keranjang kuning. Yang pertama pasti teman-teman itu ngasih tahu ya masalah informasi harganya itu berapa gitu kan. Setelah itu baru kalau misalkan teman-teman tertarik, klik aja keranjang kuning. Nah, tanya kayak gitu ya. Tanya kayak gitu kalau misalkan kita bikin promo. Promo itu pakai dubbing ya. Beda lagi kalau misalkan pakai teks ya. Nah, jika teman-teman paham ketiga poin tadi, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan sedikit ya, bagaimana sih caranya membuat hook, key message, dan CTA tersebut. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian Notion. Ini udah saya bahas di video sebelumnya, jadi bisa teman-teman cek aja di video sebelumnya. Oke, nah di sini ada yang namanya itu script video storytelling. Jadi saya menggunakan storytelling. Yang pertama ini saya memberikan informasi. Ini adalah informasi yang dimana saya buat itu pas video pas video bola saya itu FYP ya. Nah di situ saya membuat yang namanya itu informasi hook seperti
seperti ini. Siapa nih yang dukung tim Tangguh? Berarti di sini saya nanya ya ke audiens gitu kan, yang dukung tim Tangguh siapa nih? Nah, terus kita kasih informasi kabar gembira, Argentina udah masuk ke babak 8 besar. Terus di sini, dan kalian masih nyari jersey Argentina yang hampir sama seperti aslinya. Nah, ini buat keluhannya nih. Yang pertama kita nanya dulu teman-teman ya. Setelah itu kita kasih kabar kalau misalkan ada kabar gembira nih ya buat pendukung Argentina. Nah, terus di akhirnya di sini saya langsung ngasih tahu ya. Kalau misalkan kalian itu pendukung Argentina, rugi banget kalau misalkan nggak beli jersey-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita ngasih informasinya tuh seperti itu kalau misalkan untuk produk bola, teman-teman ya. Nah, baru di bagian middle ataupun di bagian tengahnya ini kita langsung ngasih yang namanya itu nilai jual produk kita. Gimana contohnya? Kita akan buat teman-teman ya. Nah, ini rekomendasi jersey Argentina yang bisa kamu beli sekarang ya. Bahannya menggunakan bahan premium. Ini kayak bensin ya. Terus selanjutnya di sini kita bahas lagi ukurannya ready all size ya, misalkan all size seperti ini teman-teman ya. Terus terakhirnya kita kasih yang namanya itu penjelasan logo dan sablonan. Udah yang terbaik. Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan seperti ini ya. Ini kurang lebihnya teman-teman ya. Ini kita nggak bisa diklik ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini di bagian tengah. Jadi kita menyampaikan pesan gitu kan. Pesan tentang produk kita ya. Bukan masalah bolanya, tapi pesan dari produknya. Nah, ini rekomendasi jersey Argentina yang bisa kamu beli sekarang juga. Kita ngerekomendasiin ke calon pembelinya ataupun ke audiensnya. Ini baju nih kayak gitu kan teman-teman kalau misalkan kasarannya. Bahannya menggunakan bahan premium, ukurannya ready, all size, logo dan sablonan udah yang terbaik. Nah, kita pikirin dulu gitu kan yang paling dicari dari nilai produk yang kita jual itu apa. Kalau misalkan jersey yang saya tahu itu adalah ukuran, bahan, sablonan, dan bordiran. Ya, bordiran logo biasanya. Itu yang saya tahu teman-teman ya kalau misalkan jersey. Ya, tapi kalau misalkan untuk produk lainnya mungkin bisa teman-teman kreasikan lah ataupun bisa cari informasinya ya, seperti itu. Nah, ini di bagian tengahnya singkat aja ataupun simple aja. Usahakan durasinya itu mengikuti konsep ataupun struktur yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu 20 sampai 35 detikan ya. Terus di bagian CTA di sini kita jelaskan yang namanya itu ajakan. Mumpung masih promo dan ada gratis ongkirnya, buruan order sekarang juga sebelum kehabisan. Cara ordernya, klik keranjang kuning video ini. Nah, barulah di sini kita sampaikan bagaimana caranya untuk order produk tersebut. Nah, kurang lebih seperti inilah dari ketiga kunci yang sudah saya bahas tadi, teman-teman ya, di bagian artikel ini ya. Nah, pembahasan ini itu kurang lebihnya seperti ini kalau misalkan kita buat ya skripnya itu seperti ini. Jadi yang pertama kita kasih dulu informasinya, kita tanya dulu audiensnya, terus kita kasih kabar gembira. Setelah itu baru di sini kita agak sedikit ada nyinggung lah, bukan nyinggung sih, lebih tepatnya itu kayak yang kalau misalkan kita pengen sejati itu nggak beli jasa itu kayak gimana gitu rasanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan kita jualan jersey. Kalau misalkan untuk produk yang lainnya mungkin sama ya, misalkan mukena, koko gitu kan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini, 3 kunci yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan mau beriklan di TikTok Ads. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.